Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi dengan saya Wan di channel Wanur TV. Apa kabar Anda semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga rezeki yang berlimpah lagi berkah. Dan tetap selalu berpikir positif. Sebelum kita masuk ke videonya, saya ingin mengatakan sesuatu, yaitu sebelumnya saya tidak begitu tertarik atau mempedulikan tentang masalah politik ini guys. Tetapi setelah saya melihat peringatan darurat dengan gambar Garuda berlatar warna biru, dan setelah itu banyak mahasiswa yang melakukan demo di berbagai daerah dan provinsi. Dari situlah saya mulai tertarik untuk memahami masalah politik ini. Dan saya pun mulai belajar memahami masalah politik dengan searching-searching di Google tentang politik yang ada di Indonesia saat ini, guys. Jadi di sini saya tidak mendukung siapapun, tidak menyudutkan siapapun, hanya menyajikan yang ada berseliweran di media sosial. Jadi di sini saya netral ya, guys, tidak mendukung dan tidak menyudutkan siapapun. Saya berusaha untuk netral, tidak memihak yang manapun. Oke, kita langsung saja masuk ke video reactionnya, di mana nanti ada pernyataan dari Pak Anies Baswedan setelah gagal menjadi calon gubernur di DKI Jakarta dan juga gagal dijadikan calon di Pilkada Jawa Barat. Oke, kita langsung saja masuk ke videonya. Coba bayangkan, korupsi misalnya 20 miliar, terus dihukum 3 tahun, 4 tahun. Pekerjaan apa yang bisa memberikan penghasilan 20 miliar dalam waktu 3 tahun? Nggak ada. Betul juga ya. Korup nggak apa-apa. Menurut saya buat itu menjadi berubah, irasional. Kalau di Cina dengan cara dipotong lehernya, dicabut nyawanya. Kalau di Indonesia itu mungkin sangat tidak mungkin ya. Di undang-undang kita tidak memungkinkan Ya. itu. Tapi kita sangat mungkin miskinkan koruptor. Memiskinkan koruptor, betul. Dan menurut saya harus ada keberanian. Jadi kalau belum ada undang-undangnya, siapkan perpunya. Karena republik ini sudah dalam posisi amat genting menghadapi koruptor. Kalau hukuman kita adalah hukuman yang memenuhi persyaratan prosedural, mengerikan betul. Dan hari ini dengan angka APBN kita yang fantastis, peluang untuk keserakahan bermain luar biasa. Apakah karena undang-undang yang akan diusul oleh Pak Anies Baswedan ini sehingga Pak Anies ini tidak diusung sebagai cawagup? Entahlah guys, Anda bisa menilai sendiri. Yang namanya politik realitasnya begitu ya kan, kuat-kuatan. Sekarang Anies Baswedan akan kemana? Partai politik itu kapan? Bagaimana relawan atau teman-teman pendukung ini? Ya kita siap, karena memang begini. Saya membawahi relawan itu 1015. Anies diganjal kekuatan besar, katanya di sini guys. Jadi kita punya kekuatan relawan itu jutaan. Ya, PDIP ya, itu anggotanya itu KTA-nya itu 12 juta. Ya. Ya, jadi kita sangat optimis dengan 12 juta. Dukungan yang sangat banyak ya. Kira-kira 40 juta seluruh Indonesia. Memang Anda yakin akan didukung oleh simpatisan PDIP? Kita mau buat partai, Mas. Jadi yang PDIP itu yang anak buahnya Kang Ono juga kira-kira akan pindah ke partai baru begitu? Iya, kita lihat nanti lah. Anda ngajak berantem ini. Ini namanya ngajak berantem Kang Ono ini. Iya, karena kita juga sudah capek, Om Don. Kenapa capek? Ya, capek begini. Kalau tweetnya Tom Lembong ya. Iya, Thomas Lembong. Ya, jadi kita kalau mau ikut kapal orang gitu ya. Pertama 3 kapal, ya enggak. Kemudian ninggalin kita. Kemudian begitu mau naik kapal lagi. Di PHP-in. Bukan di PHP, Om Ono tahu. Iya. Langsung sprindik keluar. Iya. Sprindik. Gitu. Kalau mau dilanjutkan, ya saya tahu betul kronologinya dari jam ke jam. Itu PDI itu harusnya itu jam 1 siang itu sudah deklarasi. Itu jam 12 itu keluar sprindik.
Si Mulyono lagi. Mulyono lagi. Senang banget sama Mulyono. Ya Mulyono lagi. Seprindik keluar. Iya. Seprindik keluar kalau lanjut sama Anies, maka kasus naikin lagi kan. Iya. Capek ya kalau. Oh, jadi karena takut di kasus dinaikkan, maka sehingga Pak Anies ini gagal diusung oleh PDIP sebagai calon gubernur di DKI. Selalu begitu Iya. Tapi faktanya di lapangan politik memang begitu. Tadi kan Bang Iwan nyebut-nyebut Mulyono. Saya tidak punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman. Dan inilah pernyataan dari Pak Anies Baswedan setelah gagal dicalonkan, guys. Udah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Ya. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai. Betul. Lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai. Dan ada lagi satu yang disebut independen. Ya. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya. Bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Nah, saya ingin sampaikan beberapa. Kenapa Pak Anies ini tidak mau dicalonkan di Jawa Barat, guys? Apakah karena lawannya adalah Kang Deddy Mulyadi? Menurut saya kalau lawannya Kang Deddy Mulyadi ini mungkin berat ya. Jadi sehingga dengan pertimbangan mungkin Pak Anies nggak mau dicalonkan di Jawa Barat. Poin respon singkat atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih banyak kepada semuanya yang selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun, ikut mendukung perjuangan yang luar biasa di jalur Pilpres, Pilgub, sampai dengan titik ini. Gak bisa saya sebut satu persatu, terlalu banyak. Tapi yang jelas, semua yang terlibat adalah pejuang yang luar biasa. Yang membuat perjuangan besar ini terasa jadi ringan, terasa jadi bermakna. Dan semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan perjuangan kemarin sebagai catatan amal untuk kita semua. Amin. Insya Allah kita terus berjuang untuk tujuan yang sama ke depan. Kita selalu bicara tentang kesetaraan, keadilan, kesamaan kesempatan, keinginan untuk Indonesia yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera buat semuanya. Nah, dalam itu juga, jadi 2 tahun terakhir ini ketika kami keliling, berkampanye, menemukan begitu banyak hikmah, pelajaran yang luar biasa. Saya berkeliling lebih dari 130 kota dan berjumpa dengan begitu banyak yang setiap jabat tangan bukan basa-basi, jabat tangan dengan penuh rasa, sepenuh hati, dan eratnya jabat tangan mencerminkan semangat yang menggelora di dadanya. Ada yang pelukan, ada yang jabat erat, ada yang pegang tangan. Dan semua adalah ungkapan keinginan untuk Indonesia lebih baik. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Iya, kenapa nggak bikin? Nah gini, partai sendiri ya? Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, partai mana guys yang tidak tersandra oleh kekuasaan? Kan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar. Dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka
membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Terima kasih semuanya. Salam hangat dan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menangkap dari perkataan Bapak Anies Baswedan tadi, setelah beliau gagal dicalonkan di Pilgub, kayaknya nanti Pak Anies ini akan membuat partai baru nih guys. Dan di video kali ini kita akan sama-sama melihat bagaimana Pak netizen ini sangat teliti dalam melihat video wawancara Bapak Jokowi yang ditanyain atau diwawancarain yang katanya itu adalah wartawan rekayasa guys. Kita lihat video selengkapnya. Selamat sore. Pak, ada tanggapan terkait jumlah demo yang terjadi belakangan ini Pak, dan bagaimana dengan mahasiswa yang masih ditahan Pak? Ya, negara kita Indonesia ini adalah negara demokrasi. Di sini ada perhatikan matanya lagi baca naskah katanya kan di situ. Penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat. Ini adalah hal yang baik dalam demokrasi dan saya sangat menghargai itu. Memang di sini kita lihat Bapak Jokowi melihat atau melirik ke bawah. Apakah itu melihat naskah atau tidak, kita tidak tahu ya. Dan di komentar saya juga mendapatkan banyak sekali komentar di video ini yang menyebutkan bahwa mikrofonnya atau alat perekamnya yang ada di video atau di wawancara ini tidak ada dari stasiun TV manapun guys. Kita lihat sendiri di situ hanya ada mikrofon dan itu pun seperti mikrofon yang orang lagi mau karaoke, dan juga ada HP yang masih menyala itu HP-nya. Menghormati itu. Dan hanya saya titip, mohon penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara yang tertib dan damai, sehingga tidak merugikan, tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Dan ini kemarin-kemarin kan ada demo. Jadi di sini banyak yang bilang ini adalah wawancara rekayasa dan hanya adalah video pencitraan guys. Bagaimana menurut pendapat Anda nih? Untuk pendemo yang masih ditahan, saya harap juga bisa segera dibebaskan. Pak, lalu ada tanggapan dari pemerintah nggak Pak terkait pilkada yang dipanas dengan cepat oleh DPR kemarin? Apa? Apa ada tanggapan dari pemerintah Pak terkait pilkada yang dibahas cepat kemarin oleh DPR? Oh. Ya, saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi
yang berkembang, respon yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak, misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita, juga bisa segera diselesaikan oleh DPR. Ya, itulah tadi guys. Itulah tadi video wawancara yang katanya wawancara rekayasa, hanya ingin pencitraan. Banyak bilang begitu. Di dalam komentar banyak yang bilang begitu ya, bukan perkataan saya ini. Saya membaca banyak yang bilang itu adalah wawancara rekayasa sebagai gimmick. Karena di situ dilihat tidak ada mikrofon atau alat terekam dari stasiun manapun. Dari yang kita lihat tadi memang betul tidak ada. Biasanya kan ada tuh mikrofon itu dari stasiun TV mana, TV One misalnya, Trans TV, Trans 7. Sedangkan tadi tidak ada. Itu hanya menggunakan mikrofon biasa, dan itu sepertinya mikrofon yang dipakai untuk karaokean guys. Dan juga alat rekamnya itu hanya HP. Mungkin begitu. Itulah menjadi video ini menjadi viral sehingga dinyatakan sebagai wawancara rekayasa oleh sebagian netizen. Tetapi kembali lagi kepada Anda, apakah Anda setuju dengan pernyataan bahwa itu adalah wawancara rekayasa? Silahkan Anda berikan komentar tanggapan Anda di dalam komentar. Terima kasih saya ucapkan semuanya yang sudah menonton video saya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak berkenan atau yang salah dalam video saya, karena saya di sini masih mencoba memahami masalah politik. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.